Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh lupa bahwa saat kita masih ada di dunia ini, berarti kita masih ada di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kita harus mengakhiri perlombaan ini sebagai seorang pemenang, supaya kehidupan kita
dipandang layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh lupa selama kita masih ada di dunia ini, itu artinya kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan kita harus mengakhiri perlombaan ini sebagai seorang pemenang, supaya pada akhirnya ketika di kekekalan nanti, Allah Bapa di sorga akan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dan ini adalah suatu kebahagiaan yang tak dapat dibandingkan dengan apapun, saudaraku. Kita harus berjuang. Sekali lagi saya katakan, kita harus berjuang supaya di ujung kehidupan kita nanti, kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjadi pemenang artinya menjadi orang-orang yang dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab inilah perjuangan kita satu-satunya, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Inilah yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak boleh abaikan akan hal ini. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ini perjuangan kita satu-satunya, saudaraku. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu harus diperjuangkan. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen bukan satu jaminan kita diterima di dalam kerajaan surga. Tetapi yang menjadi jaminan itu adalah ketika kita berada di kekekalan nanti, kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah. Itu jaminan kita satu-satunya. Kenapa kita dipandang berkenan? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Selama kita hidup di dunia ini, kita selalu menjaga kesucian hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita selalu hidup di dalam kekudusan. Saudaraku, ini harus diperjuangkan. Kenapa saya katakan ini harus diperjuangkan? Karena firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perhatikan itu, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi yang perlu kita kejar di sepanjang hari-hari hidup kita adalah kekudusan hidup, saudaraku. Kenapa ini harus dikejar? Karena akan menjadi percuma kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau orang percaya. Akan menjadi percuma kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak pernah berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Oleh karenanya kita harus sadar, satu perkataan Tuhan yang begitu tegas, yang seharusnya membuat kita gentar, di mana Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya ulang sekali lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, apakah kita sudah memperkarakan hal ini dengan serius di sepanjang hari-hari hidup kita? Apakah kita terus memperhatikan hari-hari hidup kita, kita tetap ada dalam kekudusan Tuhan atau tidak? Mari pikirkan akan hal ini. Kita harus berjuang untuk mencapai standar hidup ini, saudaraku. Karena kalau kita tidak mencapai standar hidup ada dalam kekudusan sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah kudus, ya percuma kehidupan kekristenan kita. Karena pada akhirnya ketika hidup kita ditemukan tidak dalam keadaan kudus, ketika kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, kita akan ditolak oleh Allah. Karena firman Tuhan sudah menasihati kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, kejarlah kekudusan.
Tetapi selama kita hidup di dunia ini, yang kita kejar hanyalah perkara-perkara dunia yang sementara, kesenangan-kesenangan hidup yang ingin kita nikmati, yang hanya sementara, saudaraku. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Paling lama kita hidup di dunia ini, kalaupun kita kuat, 80 atau 100 tahun. Tetapi setelah itu, kita harus menghadapi kematian. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindar dari kematian kalau waktu Tuhan sudah tiba. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, bahkan firman Tuhan katakan, kita harus menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Saya ulang sekali lagi, kita harus menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Saudaraku, pertanyaannya, kenapa sampai saat ini kita belum benar-benar hidup dalam kekudusan? Karena kita masih membiarkan hati kita dipenuhi dengan berbagai keinginan daging. Kita harus jujur untuk satu hal ini. Sampai saat ini kita masih membiarkan hati kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Padahal kita sudah tahu, firman Tuhan katakan keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri, setiap hawa nafsu diri, itu artinya kita tidak pernah berjuang untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Jika demikian, saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa berharap nanti ketika kita berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga? Saya harus katakan dengan tegas, tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin, saudaraku. Sebab siapa yang bisa membatalkan firman Tuhan ini? Apa yang sudah dikatakan oleh Allah itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, ya kita harus berjuang. Karena kita tahu apa yang telah menjadi tatanan Allah, itu harus kita patuhi. Allah itu kudus, Allah tidak bisa menyatu dengan orang-orang yang tidak kudus. Oleh karenanya saya selalu berkata di dalam hari-hari ini, ayo berikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam hati kita masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri yang tidak ingin kita matikan. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur merasa nyaman menikmati hidup yang demikian, saudaraku. Jadi saya harus tegaskan sekali lagi, ingatlah, kalau Allah Bapa di sorga sudah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tegas sekali perkataannya, saudaraku. Dan itu harus menjadi peringatan bagi kita. Oleh sebab itu saat ini kita harus mulai berpikir dan harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Kita hidup hari ini bukan demi kenikmatan hidup dunia ini, tetapi kita hidup hari ini untuk mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan nanti. Ini yang harus selalu kita pikirkan. Kalau ini yang kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, pada akhirnya di sepanjang hari hidup kita, kita akan merasa gentar kalau kita masih berbuat salah. Kita akan merasa gentar kalau kita masih berbuat dosa. Pada akhirnya kalau kita menyadari akan hal ini, kita akan mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga mengampuni kita, lalu berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan ini yang selalu saya tekankan di hari-hari ini. Ayo berjuanglah untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, saya mengatakan akan hal ini tidak memberi keuntungan apa-apa bagi diri saya. Saya hanya ingin setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini supaya berubah,
demi masa depanmu di kekekalan nanti, supaya engkau tidak binasa di kekekalan, saudaraku. Oleh karenanya, ambillah keputusan. Matikanlah setiap keinginan diri, setiap keinginan daging, hawa nafsu diri harus dimatikan. Dan serahkanlah hidupmu, hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya di ujung kehidupan nanti engkau ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya engkau boleh diterima di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami, yang terus mengingatkan kami, supaya kami terus berjuang mengejar kekudusan hidup. Kami rindu ya Tuhan, di ujung kehidupan kami nanti, Engkau menemukan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih firman-Mu yang telah menegur kami, dan kami mau mengambil keputusan untuk berubah, untuk bertobat, dan kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.